Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bertika Zahra Hinolopa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Gizi. Di sini saya akan melakukan praktek konseling gizi untuk memenuhi tugas konsultasi dan pendidikan gizi. Terima kasih. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Bertika Zahra, ahli gizi yang bertugas hari ini. Maaf, dengan Mbak siapa ya? Saya Fatma. Oh, Mbak Fatma, silakan duduk Mbak Fatma. Terima kasih. Oke, jadi bagaimana Mbak? Apa ada yang bisa saya bantu? Jadi kemarin kan saya ke dokter dulu. Ya. Terus saya juga badannya lemah, letih, terus lesu, nggak bisa konsentrasi, makannya susah gitu, Bu. Gitu ya Mbak ya. Ada rekam medisnya Mbak? Ya, tinggalan di kosan Ibu. Oh, ketinggalan ya. Jadi kalau kata dokternya bagaimana ya Mbak? Kalau nggak salah yang saya inget itu HB saya 10. Oh, HB-nya cuma 10 ya Mbak ya? Iya, 10. Karena HB-nya 10 itu masuk kategori rendah Mbak. Oh gitu ya, Bu. Iya, mungkin saya dapat menyimpulkan dari gejala-gejala yang Mbak tadi sampaikan dan HB Mbak juga cuma 10 ya Mbak ya. Iya, 10. Itu bisa masuk anemia Mbak. Kemarin dokter juga ngomong kayak gitu, Bu. Saya anemia katanya. Oh, jadi anemia ya Mbak ya? Iya, anemia. Jadi karena Mbaknya anemia, di sini kita akan menyelesaikan permasalahan Mbak dengan solusi yang kita cari bersama. Nah, konseling ini akan kita lakukan sekitar 30 sampai 60 menit. Apakah Mbak bersedia? Iya, udah nggak apa-apa deh. Oke. Pertama saya akan mengisi dulu data-data Mbak. Iya, boleh. Saya isi dulu ya. Iya. Ini sebentar. Dengan nama Mbak siapa tadi? Fatma. Fatma. Tanggal lahirnya? 18 Februari 18 Februari 95. 95 ya. Iya. 95. Untuk alamatnya di mana ya Mbak? Di Desa Kebumen. Desa Kebumen. Oke. Apakah Mbak berasal dari suku tertentu? Maksudnya kayak Minang gitu ya, Dok? Oh iya. Iya, Minang. Oh, suku Minang ya, tapi tinggalnya di Kebumen. Jadi merantau ya Mbak ya. Gitu. Minang ya. Maaf Mbak, sekarang pekerjaannya apa ya? Saya mahasiswa S2. Oh, mahasiswa S2. Lagi sibuk bikin tesis. Oke, S2 ya. Apakah ada keluarga atau orang tua Mbak yang terkena anemia juga? Kurang tahu ya, Dok ya. Oh, kurang tahu ya Mbak. Iya. Jadi kurang tahu. Tadi diagnosis medisnya terkena anemia ya Mbak ya? Iya. Anemia. Kata dokter gitu, anemia. Anemia. Oke, sebelumnya apakah Mbak pernah melakukan konseling gizi juga? Nggak pernah, Dok, ini pertama. Oh, nggak pernah ya? Tidak pernah. Alergi makan, apakah Mbak punya alergi makan yang menyebabkan alergi makanan-makanan Kayaknya tertentu? nggak ada. Nggak ada ya Mbak ya? Tidak ada. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan tentang riwayat makan Mbak dengan recall 24 jam. Recall 24 jam itu saya akan menanyakan makanan yang Mbak makan 24 jam terakhir, dimulai dari jam ini ke besok jam segini juga gitu. Gak apa-apa ya Mbak? Apakah saya harap Mbak bisa bekerja sama dengan baik? Iya, baik. Oke. Karena sekarang kan jam 9 pagi. Sebelum Mbak kesini Mbak makan nggak? Saya sarapan, Dok. Sarapan. Sarapan ya? Sarapan apa tuh kalau boleh tahu? Nasi sama telur dadar. Nasi sama telur dadar. Maaf sebentar. Nasinya berapa centong ya kalau boleh tahu? 2 centong. 2 centong. Centongnya yang seapa? Yang ini. Oh, yang itu. Oke. Nasi
berapa butir Mbak? Satu aja. Cuma 1 butir ya? 1 butir telur. Apakah ada campurannya Mbak? Apa telurnya aja? Telur aja. Telur aja ya. Oke, terus kita mundur dari pagi. Mbak bangun jam berapa ya kalau boleh tahu? Jam 5 subuh. Jam 5 subuh, dari jam 5 sampai jam 7 pagi Mbak sarapan, apakah ada yang dikonsumsi? Nggak ada, itu aja yang tadi sarapan. Tidak ada. Jadi tidur. Setelah itu sebelum tidur, apakah ada yang Mbak konsumsi? Oh, kalau sebelum tidur saya biasanya tuh minum teh. Minum teh. Teh. Sama paling kemarin kalau nggak salah saya makan biskuit 3 biji. Biskuit 3 biji. Biskuit 3 biji ya Mbak ya. Kalau boleh tahu gulanya buat tehnya berapa sendok ya? 2 sendok. Gulanya 2 sendok. Kalau biskuitnya sebesar apa itu? Yang biskuit segini gini loh. Oh, Segini yang segini itu. Oh ya, biskuit Ya, yang bulat kayak- itu ya? Yang bulat yang besar yang buat Oke. bayi itu biasanya juga mau itu kan dok ya. Iya, iya. Nah, itu yang segini. Biskuit 3 keping ya. Iya 3. Oke. Itu sekitar jam berapa ya? Ya mau tiduran ya sekitar jam 8 atau jam 9 gitu atau jam setengah 9 Jam gitu. 8 atau jam 9 ya. Iya. Jadi sebelum itu dari jam 6 sampai jam 9 apakah ada yang dikonsumsi? Oh saya itu makan malamnya pakai soto. Oh, makan malamnya pakai soto. Soto apa ya? Kalau boleh tahu. Soto ayam. Soto ayam. Soto ayam 1 porsi. Iya. Habis? Habis. Oke, ya, 1 porsi habis. Ya paling tinggal sisa kuahnya. Kalau dari jam 6 sampai jam 3 apakah ada dikonsumsi itu? Saya beli pepaya kemarin di abang-abang satu biji, Pepaya. 1 potong itu loh. Pepaya 1 potong ya? 1 potong yang di abang-abang ya? Iya, yang saya beli di Oke. abang-abang depan gang. Oke. Kalau dari jam 1 ke jam 3 apakah ada dikonsumsi? Kayaknya nggak ada, saya sibuk waktu itu lagi itu ngerjain tesis. Waduh, lagi sibuk ya, jadi nggak sempet makan Nggak sempet. apa-apa. Kepikiran juga buat makan. Iya. Kalau kita mundur lagi dari jam 11 sampai jam 1 apakah ada yang dikonsumsi? Kayaknya juga nggak ada. Untuk makan siangnya? Oh makan siang ya, makan Iya. siang saya makan apa ya? Itu. Nah kayaknya ayam sama tempe orek, nasi ya, saya pakai nasi sama pakai sayur itu bayam, bening bayam. Bening bayam ya? Heeh. Oke, ayamnya diapain ya Mbak? Digoreng. Ayam goreng. Nasinya berapa centong? Iya 2 centong. Centongnya seperti Sama tadi? yang tadi. Oke, nasinya 2 centong. Tempe oreknya berapa banyak tuh kira-kira? Paling 2 sendok 3 sendok. Oke, 3 sendokan ya. Kalau bening bayamnya? 1 mangkok. 1 mangkok ya. Baiklah, saya coba ulang ya. Sebelum kesini Mbak sarapan makan nasi putih 2 centong pakai 1 butir telur dadar. Iya. Ya. Untuk sebelum tidur Mbak minum teh dulu 1 gelas pakai 2 sendok gula. Iya. Terus pakai biskuit 3 keping ya. Iya. Oke, untuk makan malam Mbak makan soto ayam. Iya. Nah, soto ayam 1 porsi ya. Iya. Terus puter lagi untuk siangan sorenya Mbak makan pepaya 1 potong. Iya. Oke. Kalau di siang Mbak makan nasi 2 centong, Iya. terus ayam goreng 1 potong, Iya. Benar. tempe orek, Iya. sama bening bayam ya. Iya. Nah, oke. Selanjutnya saya akan mengukur data antropometri Mbak. Apakah Mbak ingat berat badannya berapa?
Kalau nggak salah terakhir nimbang itu 42 deh. Berat badannya 42. Kalau tinggi badannya 152. 152. Oke, kita akan coba mengukur lagi ya Mbak ya, apakah ada penurunan atau tidak. Bentar saya siapkan dulu. Mbaknya boleh kesini. Oke, masih sama ya Mbak ya. Iya. Silakan duduk lagi Mbak. Jadi tidak terjadi pengurangan berat badan ya, masih tetap 42. Oke. 42 ya. Sebentar ya Mbak ya, saya mau menghitung dulu nih IMT dan yang lain sebagainya. Selagi saya menghitung, Mbak bisa baca-baca nih dari leaflet tentang konseling. Mbak belum pernah konseling kan ya? Iya. Jadi bisa baca-baca dulu apa itu konseling. Iya. Maaf sebentar ya Mbak ya. Iya, iya, iya.
Maaf ya Mbak ya, menunggu lama, sebentar Iya, lagi. Baik Mbak, sudah selesai. Oke, kita kembali dulu ya Mbak ya ke data fisik atau klinisnya. Iya. Yang dijawab lagi ya Mbak ya. Oh iya. Pertama, nafsu makan Mbak gimana nih? Menurun kah? Iya, Atau masih kurang turun? nafsu saya makan. Oh, nafsu makannya menurun ya, jadi Iya. kurang nafsu sekarang. Oke, apakah ada mual, muntah gitu? Enggak. Enggak ya. Tidak ada mual, tidak ada. Enggak ada edem udem ya Mbak ya? Enggak ada. Enggak ada udem, data klinisnya lupa. Oh iya, untuk kebiasaan makan nih gimana Mbak? Mau suka makan apa? Makanan yang Mbak disuka apa aja ya? Saya tuh nggak suka makanan yang pahit-pahit. Suka yang pahit, Saya suka ngeteh setiap malam. suka teh ya, Mm-mm. suka minum teh. Saya Tehnya yang manis ya? iya manis. Manis. Saya kurang suka sama ikan. Oke, Saya nggak suka sama ikan. kurang suka ikan. Ya, Itu aja atau ada lagi? itu aja. Oke, menurut kajian yang saya lakukan tadi, IMT Mbak kurang di bawah normal nih, karena gitu cuma ya? 8, iya karena cuma 18,1. Normalnya itu 18,5 sampai 24,9. Jadi Mbak masuk ke kategori kurus. Oh, Ya, jadi dan hasil recallnya juga tadi di bawah 80% ya Mbak ya. Jadi? Recall 24 jam tadi energi, protein, lemaknya di bawah angka
kecukupan yang seharusnya Mbak asup nih dalam sehari. Dan kalau berat badan ideal Mbak nih seharusnya tuh 46,8 nih berat badan ideal, biar semua nutrisinya harus terpenuhi. Jadi harus gini nih berat badannya. Untuk gitu ya. ya kalau lama-lama berat badannya tetap di bawah itu akan berdampak cukup buruk untuk kedepannya. Jadi kita harus menaikkan untuk menjadi normal nih. Jadi saya harus gimana dok? Bu, Oke, menurut Mbak nih solusi apa yang terbaik untuk Mbak lakukan? Mbaknya pengennya gimana? saya tuh pengennya sih mengatur pola makan saya ibu, biar Pola makan. biar gitu, biar nutrisinya tercukupi, diet tapi diet sehat gitu. Oke, solusi yang Mbak sampaikan tadi baik, bagus banget. Kita juga bisa melakukan solusi yang Ibu sampaikan tadi Iya. untuk menghilangkan defisit kalori yang terjadi pada Ibu ya Bu ya. Saya hanya sedikit menambahkan untuk kalorinya kita akan tambahin dulu nih untuk menaikkan berat badan Mbak. Apakah Mbak setuju? Oh iya. Kita naikkan sedikit demi sedikit aja nih, bertahap dulu biar Mbaknya juga nggak kaget. Kita akan naikin di 250 kalori dulu, kita lihat ke depannya. Terus penambahan berat badannya juga akan bertahap nih Mbaknya. Terus untuk mual dan muntah kan nggak ada ya, cuma nafsu makannya aja yang turun. Kita juga akan mencoba mengembalikan nafsu makan dan meningkatkan kadar HbA yang di bawah itu untuk menghilangkan gejala-gejala Mbak juga bertahap akan hilang. Oke, apakah Mbak setuju dengan solusi tadi? Oke. Mbak, jadi makanan-makanan yang bisa Mbak makan nih, yang makanan yang tinggi Fe untuk menaikkan kembali nilai HbA Mbak. Makanan tinggi Fe itu seperti daging-dagingan, daging sapi, tapi cara pengolahannya juga harus diperhatikan. Jadi Untuk jangan dulu dibakar itu jangan dulu. Untuk kalorinya juga harus dinaikkan. Makanan-makanan tadi kan seperti yang mengandung Fe tinggi, daging, bisa juga kacang-kacangan atau sayur bayam seperti yang Mbak makan tadi. iya. Nah, itu juga bisa tuh untuk menaikkan kadar Fe-nya Mbak. Kan kemarin juga udah suka berarti bayam ya. Suka. Untuk ikan sebenarnya juga tinggi, tapi kalau Mbaknya nggak suka juga nggak apa-apa, kita bisa ganti ke alternatif yang lain. Kalau semuanya sudah tercukupi, keluhan-keluhan Mbak yang tadi tuh bisa mulai menurun lagi tuh. Bagaimana bisa dilakukan? Insya Allah bisa. Oke. Oh iya, yang penting juga tablet tambah darah juga harus diminum. Apakah diberikan oleh dokter kemarin? Iya diberikan. Apakah sudah diminum? Sudah. Oke, dilanjutkan ya. Iya. Tablet tambah darahnya diminum juga sekali seminggu aja. Kalau lagi datang bulan bisa diminum tiap hari 1 tablet ya. Oh iya. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi kalau saya tuh kan susah makan ya, apalagi kalau makan sendirian saya tuh males makannya gitu, gimana ya? Oke, jadi Iya. males makan ya, susah Iya. makan. Gak suka juga makan untuk sendirian. Iya. Nah, kalau seperti itu Mbaknya bisa ini nih atur jadwalnya. Pakai alarm di HP. Oh. Catat jam makannya agar tepat waktu dan melonggarkan waktunya untuk makan. Kalau nggak suka makan sendiri, orang-orang di sekitarnya juga bisa dimintai tolong untuk jadi alarm buat Mbak nih. Oh gitu. Untuk ngingetin Mbak makan, buat makan bareng-bareng, sama-sama, bisa makan bersama, dimasak juga di rumah sendiri, buat makan bareng-bareng. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Bu, jadi saya itu kan susah makan. Terus kalau makan sendiri tuh kayak makin males gitu, gimana ya?
kakak makan sendiri. Iya. Jadwalnya juga Iya, berantakan. Oke. Kan saya sibuk ya, jadi ya nggak teratur gitu makannya. Kadang makan, kadang enggak. Lupa, biasanya tuh lupa saking sibuknya. Kalau seperti itu teman-teman di sekitar atau orang sekitar bisa Mbak mintai tolong, atau Mbak juga bisa bikin alarm sendiri di HP. Minta tolong ke teman sekitar buat makan bareng, jadi pengingat Mbak nih, jadi alarm buat support system juga buat Mbaknya biar lebih Bareng pacar lancar. saya kali ya? Iya bisa itu, boleh banget itu untuk makan bareng. Iya, Mbak juga nanti bisa masak, saya bilangnya nanti. bisa masakin Oh, kan, iya, masak iya. bareng-bareng Iya, juga iya, bisa untuk makan sama-sama ya. Iya, iya. Mm-mm. Oke, udah semuanya udah cukup. Baiklah. Jadi saya akan simpulkan kalau diet yang akan kita jalani adalah diet tinggi energi dan tinggi protein ya, dengan penambahan tablet tambah darahnya juga. Iya. Dan untuk target yang ingin kita capai adalah penambahan berat badan secara bertahap nih. Iya. Mungkin 1 kilo dulu per 2 minggu, untuk 1 bulan ini 1 kilo dulu mungkin juga bisa, karena ada penambahan kalori sekitar 200 sampai 500 kalori ya per harinya. Bagaimana, apakah bisa? Bu, kalau untuk makanan tinggi protein dan yang lain-lain itu yang mudah-mudah didapat gitu gimana ya? Mudah didapat Biar nggak susah-susah nyari gitu ya, tapi masih masuk ke range-range tadi gitu, gimana? Oke, tadi kan sudah saya sebutkan beberapa ya. Iya. Untuk yang lebih mudah lagi, tahu, Oh iya, tempe itu juga bagus banget. Ya kan kita anak kosan ya, jadi Iya. susah kalau mau ke pasar tiap hari, paling tukang sayur yang lewat, Iya. nggak lengkap. Bisa itu di tukang sayur, sayuran-sayuran hijau juga di tukang sayur, apa aja bisa kok, sayur asem. Saya coba tuh selada atau sawi untuk makan juga. Sesekali proteinnya itu tahu tempe bisa ya? Bisa Tahu tempe. nanti pakai itu juga nggak apa-apa kan, itu mudah banget didapatnya nih, di mana-mana ada. Pengolahannya juga bisa diolah berbagai macam, bisa diorek, bisa digoreng, atau tanpa bumbu kuning. Oh iya, 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 iya. Bisa. Oke. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Udah. Mau bisa diulang lagi ya Mbak ya, apa aja sih diet kita yang akan kita lakukan? Kita itu diet tinggi protein, terus Cut. TETP, tinggi energi tinggi protein, terus dengan tambahan tablet tambah darah, dan saya akan mengatur pola makan saya dengan baik lagi agar lebih tepat waktu. Tidak baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? enggak Bu. Oke. Mohon maaf, apakah bisa diulang nih? Apa aja sih kesimpulan dari materi kita hari ini? Oh, jadi kan saya harus makan yang tinggi protein, Iya, tinggi energi, terus minum tablet darahnya ya. Iya. Tablet darahnya kalau mens diminum tiap hari. Benar. Terus pola makan saya yang berantakan diatur gitu kan. Iya, bisa. Dibikin jam-jamnya gitu kan. Nah, Ya gitu kan dong, Bu. iya benar sekali Bu. Saya berharap nih Ibu bisa menjalankan dietnya dengan tekun, Amin. dengan rajin, Iya. teratur, Iya. dan apa yang ingin kita capai, Iya. menaikkan berat badan, penghilang gejala-gejala dari yang timbulkan anemianya ya, Iya, itu iya. bisa berkurang dan Iya. berangsur menghilang dan menjauhkan dari komplikasi-komplikasinya juga ya. Semoga aja Mbaknya enjoy menjalankan semuanya untuk keberhasilan konseling dan diet yang akan kita lakukan ya Mbak ya. Iya. Oke, baiklah, proses konselingnya akan selesai di saat ini, tapi kita akan bertemu lagi nih Mbak 2 minggu ke depan. Oh, iya, Bagaimana? iya. Bisa kan Mbak Bisa, ya? bisa. 2 minggu lagi kita akan melihat progresnya bagaimana penjalanan diet yang Mbak lakukan ya, Iya. yang sudah kita diskusikan saat ini. Iya. Oke.
Oke, konseling hari ini kita akhiri sampai di sini. Iya. Terima kasih ya Mbak ya. Iya, Sampai sama-sama bertemu ya, Bu. 2 minggu lagi. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya gitu Bu. saya pamit ya. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum.